Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kali ini di studio kita sudah kehadiran cowok ganteng. Dia adalah pimpinan salah satu pengurus dari sebuah komunitas Teci. Taci. Oh ya, aduh saya so bahasa Inggris ya. Namanya salah juga, Teci Teca ya kan. Taci. Toyota Avanza Chapter Indonesia Chapter Lampung. Oh gitu. Namanya Bang Dikta, seperti ini ya, bau-bau anak band gitu. Mungkin dia dulu punya personil anak band juga nggak Bang? Enggak. Enggak ya? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih kegiatan selama kegiatan aktivitas hari-hari di pandemi COVID-19? Ya, kalau aktivitas sehari-hari pandemi masalah COVID ini ya tetap. Sebentar. Mungkin adalah salah satu pejuang dunia yaitu kaum rebahan? Enggak. Oh, tetap rebahan. Aktivitas. Jadi aktivitas. namanya pemerintahan tetap kita harus jalan kan. Oh, Ibaratnya, di pemerintahan memang. Iya. Kita di Kecamatan Langkapura kantornya. Aduh. Ya, kalau ada apa-apa ke Abang. Ya. Sudah lama tugas di Kecamatan. Hampir 5 tahun. 5 tahun. Kalau alamat di mana Bang? Alamat di Korpri, di perumahan Korpri, Blok D4 nomor 19. Itu sebagai base camp juga saat ini. Oh, jadi base camp juga ya? Di base camp anak Taci. Saya rasakan betapa ujung ke ujung itu. Pikir bahasanya kita masuk komunitas dan akhirnya mereka rumahnya di mana Om, pengen tahu. Om, Iya, kayaknya anak-anak muda semua itu iya. kalau sudah manggil Om. Jadi kita ini tidak membatasi sebuah umur. Jadi walaupun muda, tua, dipanggil Om? Iya. Kalau perempuan? Tante. Oh iya, saya khawatir panggil Om ya kan? Jadi pas masuk juga kita sempat manggil Bang, ya kan? Dan mereka memberitahu Om kita setara gitu ya. Jadi muda, tua, jadi supaya enak biar apik lah bahasanya ya kan. Jadi panggilnya Om dan Tante. Gitu. Kita terbiasa kan. Jadi setiap walaupun ketemu dengan orang lain tetap kita panggil Om, iya kan? Iya kan? Kayak manggil Mbak gitu seperti itu. Tapi identik tua ya? Enggak. Kalangan muda pun ada kita. Enggak, karena kalau Om Tante itu kayak tua gitu ya. Om Tante. Iya, kalau bercanda. Oh ya Bang, apa tuh Taci ini? Maksudnya historis sehingga terbentuknya kan informasinya 5 tahun ya Bang? Iya. Kok bisa berkumpul dalam satu tujuan yang sama itu? Jadi ada foundernya ibaratnya di Bandar Lampung dan Lampung khususnya berlima mereka. Iya berlima. Satu ada namanya Om TB, ada lagi namanya Om Aji. Habis itu ada yang di Kota Bom itu satu namanya saya lupa namanya. Habis itu ada Om Alan juga di situ dengan pengurus yang lain. Jadi mereka yuk kenapa nggak kita buat, ya kan? Sedangkan ibaratnya dia yang pertama itu dia punya kawan yang di Jakarta di pusat. Kenapa lo nggak buka cabang istilahnya kayak gitu? Oh udah nasional tuh ya? Udah nasional kita. Ya. Udah akhirnya terbentuk 5 orang itu ya ibaratnya belum terbentuknya pengurus, mereka buat pengurus kecil dari 5 itu. Nah, mulailah sosial media ya kan,
memperkenalkan apa namanya bahwasan di Lampung nih ada klubnya Toyota Avanza Club Indonesia. Akhirnya mulai dari situ bertambah, yang dari 5 jadi 10 dari 15, ya kan 25. Nah, pas di 25 member itu kita ditantang sama pusat. Bisa nggak kalian mendeklarasikan bahwasannya chapter Lampung ini sudah hadir di Lampung. Jadi jangan hanya kalian ada tapi tidak teranggap, tidak terlihat ya. Itu posisinya dulu saya pribadi sebagai divisi kegiatan ya tertantang juga kan, sanggup nggak om? Ya kalau ibaratnya semua bergerak, kenapa kita enggak ibaratnya? Ya, alhamdulillah pas tanggal 23 Mei 2015 akhirnya terdeklarasi lah ibaratnya chapter Lampungnya. Sebelumnya masih Toyota Avanza Club Indonesia, belum ada chapternya karena belum dideklarasi kan. Habis itu dari situ ya mulai bertambah member, terus bertambah. Pernah hampir ada kawan ngomong kalau sampai chapter ini 100 di bulan ini dengan target 100 ibaratnya udah kemarin tuh hampir sekitar 95. Bulan ini ada target 5 orang yang registrasi. Gue siap pelak ini gue copot buat orang yang ID sampai di 100. Wow, jadi pengurus pun yakin nih istilahnya kan, tapi ya itu motivasi dia ibaratnya ya inilah keluarga gue di jalan nantinya saat itu. Ya alhamdulillah ibaratnya pas waktunya sudah habis mentok 98. Mentok 98 jadi kita waduh sayang amat nih ya. Berarti lu rezeki om, ya sudah nggak masalah. Dari 23 Mei itu ya sampai sekarang posisi jabatan kita ini masih sebagai pengurus, ya kan, walaupun terkadang ya orang tua, istri, ya kan, apa namanya, udah sih kata dia kan, udah dari awal berdiri Kaci sampai sekarang kok masih pengurus kata dia. Tapi ya gimana namanya sudah apa ya menjiwai dalam arti berorganisasi. Hobi satu hobi ibaratnya hobi. Tapi mau gimana kalau kita nggak ada di situ ya bukan kita menyombongkan diri, nggak berjalan nantinya. Kita sudah berupaya, sudah membangun dari awal, tiba-tiba stuck di jalan. Sayang ya. Sayang banget. Sempet ibaratnya berpikir coba kita pingin dem dulu deh, ya kan. Tapi tetap nggak bisa. Jadi kadang-kadang mereka, gimana kita berangkat? Jadi ngeliat situasi deh. Kalau ibaratnya semuanya member mau berangkat, kita berangkat. Kalau enggak sudah. Ibaratnya kayak gitu. Ya alhamdulillah kita kan sifatnya adalah apa kemauan member itu yang kita gerakkan. Jadi bukan ibaratnya banyak yang berasumsi bahwasanya pengurus yang punya kuasa di dalam sebuah chapter atau sebuah komunitas. Tapi tidak di Taci enggak kayak gitu. Saya terapkan bahwasannya kamu orang adalah ketuanya, kamu orang yang punya andil. Kalau kamu orang tidak mau bergerak, ya pengurus tidak akan bergerak. Sampai mana kapan pun nggak akan bergerak. Ya alhamdulillah akhirnya member juga, kita kopdar yuk di Lampung Selatan, ayo. Ya kan, kita ke Tanggamus, ayo. Ibaratnya, alhamdulillah kita punya beberapa PIC, itu ada di Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Barat, habis itu Metro. Lampung Tengah, Bandar Jaya, ada 6 PIC, dan itu adalah perwakilan induknya tetap di Bandar Lampung, tapi hanya mewakilkan. Jadi ibaratnya Korwil ya? Iya, Korwil. Apa itu singkatan PIC? PIC itu penanggung jawab klub itu sendiri yang ada. Penanggung jawab klub ibaratnya Anda sebagai PIC, Anda tolong ibaratnya sesuatu hal yang urgent nanti suatu saat Anda bisa menyampaikan ke member yang ada di wilayahnya. Sudah berapa member? Kalau dari awal sampai sekarang alhamdulillah sih berkurang. Berkurang dari 5 jadi 1 gitu. Iya. Jadi ya itulah kalau bahasa kita tuh seleksi alam. Seleksi alam ya. Dari awal dari 2015 sampai 2020 dari awal itu udah sampai 150-an terus bertambah. Tapi yang namanya seleksi alam kita nggak bisa buat apa-apa. Sekarang totalnya 93 member. Selampung. Ya memang karena sebuah komunitas ini kan kita tidak bisa mendapatkan kesejahteraan. Betul. Iya kan? Betul. Itu yang kita tidak bisa mengikat waktu dan energi orang lain. Betul. Seperti itu. Itu persyaratan member lah. Persyaratan member itu ya sederhana sih ibaratnya.
Yang satu pasti punya mobil Avanza, ya kan. Tapi mobil beneran ya, kalau Ya. mobil Avanza ya. Ya, Saya mobil. takutnya anak-anak pengen ikutan Betul. ya. Mobil Avanza, habis itu kita tahun tidak membatasi. Tidak membatasi, Mau ya. tahun dari awal ya keluar Avanza sampai terbaru kita welcome. Habis itu pajak hidup, punya SIM, habis itu punya KTP ibaratnya. Jadi kita takutnya ya namanya di jalan, kita nggak tahu rasa kerusuknya orang berkendara kan, tiba-tiba crash di jalan. Oh, ada anak klub tapi tidak ada tulisan Toyota Avanza. Emang banyak yang buat, tapi kita punya ciri khas sendiri ibaratnya dalam komunitas kita itu ada logo ID-nya. Jadi kalau pernah ibaratnya, Om ini ada anak Avanza Om, bener nggak, kata dia kan, coba lihat ID-nya, nggak ada Om, maaf, itu abal-abal. Nah, kita punya ID nasionalnya, kita punya logo chapter dan terregistrasi, kita bilang gitu. Ada registrasi. Betul. Kalau usia Bang, Eh, dari umur berapa itu yang anggota kita? Dari umur yang masih kuliah sampai yang sudah berkeluarga. Selama 5 tahun ya Bang ya? 5 tahun itu sudah ke daerah mana saja nih ininya? Kalau kita ke daerah, terutama kalau Sumatera kita ke Palembang. Ya, kita Paling jauh? paling jauh itu kita ke Jogja. Ke Jogja. Kalau untuk paling ya undang-undangan, kalau Jogja itu kita Jamnas, Jambore Nasional. Sedangkan kalau untuk ke ibaratnya Pulau Jawa kayak undangan chapter, ibaratnya deklarasi, anniversary itu Jakarta, Banten, habis itu Bandung, habis itu Purwakarta, ya semua daerah Pulau Jawa lah. Pulau Jawa sudah hampir. Ya, kalau Pulau Jawa saya sudah tembus sampai Suramadu. Lampung? Lampung saya sudah tembus sampai Medan. Sumatera. Sumatera, iya. Bingung saya ya kan. Sudah banyak jalan-jalan Iya. sampai lupa ya. Oh iya. Ya ini kopi Lampung. Suka duka nih Bang selama menjadi pengurus. Suka dukanya, kalau sukanya suka jalan-jalan. Kalau kita hobinya juga jalan-jalan, ibaratnya suka ya oprek-oprek lah bahasanya juga. Kalau dukanya ya terkadang kita sebagai pengurus memberikan sebuah acara kecilan, terkadang member yang sudah kita jauh-jauh hari, biasanya kita informasikan ke member misalnya ada acara itu 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya. Kadang Om izin Om, nggak bisa, ya sudah mau bilang apa gitu kan. Tapi terkadang pas hari H yang isi line up sekitar 25, yang datang ada 10. Nah, itu aja sih ngambil. Paling banyak itu pas kita anniversary. Jadi antara Banten dan Lampung itu kita jadikan satu. Jadi pernah posisinya zaman Om Jarot sebagai ketua chapter. Oh, Om Jarot. Di pusat? Di Lampung. Oh, Jarot beda ini. Jadi dengan Om Ubay dulu sebagai ketua chapter, kita nggak tahu statusnya dari mana ibaratnya. Pas lagi di puncak emas, kenapa kita nggak buat acara anniversary digabung? Sempat berpikir gitu kan, apakah bisa kan gitu kan. Akhirnya kita coba pertama kali itu tercetus, akhirnya kita laksanakan di Banten. Akhirnya Banten berjalan sampai yang ketiga. Akhirnya kalau 3 kemarin sempat di Lampung di Hotel Aston, dan kita undang seluruh Indonesia untuk hadir. Alhamdulillah Pulau Jawa hadir, Pulau Sumatera juga pun hadir walaupun masih beberapa. Ya
tercapai semua gitu kan, ibaratnya yang terputus dari awal menginginkan yang berbeda ibaratnya acara anniversary-nya, dan akhirnya klub chapter lain ibaratnya berani ya kata dia kan, ini budgetnya luar biasa, ya itulah ibaratnya sebuah tantangan ibaratnya berkomunitas, gimana bisa nyatuin sebuah keluarga yang jauh dengan satu acara, ya ini kita buat. Jadi ekspektasi dan realitanya balance ya? Ya, alhamdulillah balance. Walaupun ibaratnya, ya benar. Belum kerjaan ya, Ya, apalagi betul. kalau misalnya terganggu dengan kerjaan dan aktivitas keluarga, gimana itu Bang? Nah, ya alhamdulillah. Biasanya ngambek-ngambek nggak ini? Ya, sama rumah? biasanya paling istri kan Iya, ibaratnya. paling sehari lah ya ngambeknya. Klub aja terus, kawan terus. Iya. Makan tuh klub. Jangan istri minta ini susah, kira klub cepat. Wah, kita diem. Ya kadang juga ibu udah istirahat. Jangan selalu diporsir. Ya, tapi kita sebuah tanggung jawab, ya itulah ibaratnya ya, karena diajarkan ibaratnya dipegangkan amanah, bertanggung jawab, ya kita jalankan gitu kan. Saat kopdar misalnya ke Lampung Barat itu pasti pantai, ke pegunungan ya, Iya. itu biasanya daerah ininya ke wisata ya. Wisata Suwoh. Itu ngapain aja Bang? Kalau kopdar itu? Ya. Selain ngumpul ngegosip ngegibah gitu. Ya kita jadi di senggang waktu Ngocok arisan enggak? Oh enggak. Enggak ya. Ya jadi sempat terus dulu pingin buat arisan, tapi ibaratnya wah nggak akan terkumpul ini pasti ya kan. Nanti yang ada nunggak-nunggak terus ya kan. Enggak jadi jalan karena Betul. enggak benar duit. Jadi kalau saat kita kopdar ya pembahasannya kalau jauh ibaratnya planning selanjutnya kemana, atau tentang masalah ya mobil variasi atau tukar inspirasi lah ibaratnya gimana, ya paling itulah seharian ibaratnya kalau saat kopdar. Anggotanya Bang rata-rata atau basicnya kayak apa kan PNS. Kalau yang lain seperti apa? Basicnya ada wira swasta, habis itu ya banyak pegawai kesehatan, TNI pun ada. Jadi kita nggak mandang ibaratnya status kerja dia apa, nggak ibaratnya kalau pingin ayo kita berkeluarga, kita mencari kawan dan tukar pikiran, ya monggo, ibaratnya kita nggak membatasi umur berapa, nggak boleh kok. Yang penting persyaratannya sesuai dengan lengkap, ibaratnya ada KTP, SIM dan STNK, ayo. Dan wajib pajak Ya, betul. Wajib pajak kita nggak terima. Sebenarnya ya sama aja kita membiarkan apa ya, kebodohan nggak mau bayar pajak lah istilahnya. Pajak ya. Iya. Tidak mengamini ya. Iya. Karena untuk negara kita. Betul. Bicara klub kendaraan baik itu motor, mobil, bicara jalanan. Betul. Image kadang-kadang, jangankan kita ke keluarga ya. Betul. Di lingkungan lebih besar itu. Image-nya kan anak jalanan anak Iya. gitu. Itu kayak mana tuh menanggapi seperti itu? Kalau kita menanggapi adalah karena Hitachi sendiri pun sudah di ultimatum, jadi bahwasannya malu dengan slogan ibaratnya creating with manners, ya kan. Jadi kalau kalian di jalan istilahnya ugal-ugalan ibaratnya, yang tercoreng bukan hanya si pengendara, tapi malah klubnya. Oh berarti klub ini nggak beres nih, nggak bisa mengatur membernya atau gimana. Ya akhirnya dengan ibaratnya kita katakan tapi mobil itu sudah teratur gitu, pengendara sudah teratur. Tapi kalau ibaratnya yang masih ada yang gimana, ya kita SP1, SP2 kita kasih teguran ibaratnya, misalnya Ada SP2. iya karena guys. iya, jadi biar apa ya, Tertib ya. tertib, betul. Jadi malu ibaratnya kita sudah punya SIM tapi berkendaraan ugal-ugalan, ya dengan aku buat SIM kan begitu, apalagi Gengsi-gengsi ya, ya. kadang gengsi gagah-gagahan. gua kebut gua bisa, nggak bisa seperti itu gitu kan. Iya. Untuk image di keluarga ya alhamdulillah kita sering bersilaturahmi ya kan, walaupun ya hanya segelas kopi atau segelas kue ya, atau apa, tetap supaya keluarganya pun merasa oh ini saling kenal ya. betul, Silaturahmi. silaturahmi tetap kita jaga ibaratnya, bukan hanya di kopdar ya, sehari-hari ibaratnya kayak gini kan, ibaratnya kawan ke rumah, di mana, di rumah, ya udah kita ngopi, ya udah alhamdulillah, jadi keluarga pun tahu oh ini kawannya, jadi sehari-harinya pun kita nggak apa ya, dipikirnya klubnya itu hanya
ngumpul Hanya di arogan. jalan, hanya tour gitu ya. Jadi biar orang rumah juga pun tahu ibaratnya, oh ini kawan-kawannya. Terkadang kan ada juga yang istrinya, aku nggak mau ikut kata dia kan ibaratnya, tapi kita kenalkan ke rumah, oh ini kawan-kawan kita. Kawan Bang, untuk masyarakat Lampung menyalurkan hobinya ke yang tepat dan benar. Oh, kalau imbauannya sih ya, kalau ibaratnya Atau ajak nih, ayo jadi member. ya mungkin ada ibaratnya yang punya Avanza ingin tahu komunitasnya atau ingin tahu dalamnya seperti apa, sok monggo. Ibaratnya kita juga ada Instagram itu Taci Center Lampung, dan bisa DM nanti, itu ada Om Fahmi yang akan mengurus semua adminnya ibaratnya. Nah, untuk masalah kearogan di jalan atau gimana, ya ada ranahnya lah. Jadi kita juga pun tidak membenarkan ibaratnya. Kalau mau tanding ada Ya, jalannya ada ya. tracknya. Ya alhamdulillah ibaratnya ada member yang rapor racing kalau ugalan, kalaupun kabut jangan di sini, kita bilang jangan di jalan. Norak ya. Norak bener, bukan apa-apa. Berarti Anda kalau dibisingkan atau gimana rasanya seperti itu. Nah, ya. Atau mungkin baru punya mobil gitu kan. Aduh, bisa jadi kayaknya ya. Ya member tadi sendiri kalau mau ngugal lihat situasi ibaratnya di mana ranahnya, ibaratnya jangan di komplek gebar-geber di jalan. Mungkin panggilan Om ini agar darah mudanya nggak terlalu muncul ya, jadi sisi bijaknya muncul ya. Kalau kita ini juga hobi juga sih, event-event ibaratnya drag atau segala macam ya, tapi tetap karena ibaratnya kita tidak mau mencoreng nama komunitas ibaratnya. Ya ada event drag kayak di Pringsewu, kita hadir, kita lihat, kita kasih contoh. Inilah ranahnya sebenarnya, bukan ibaratnya kamu orang mobil udah kencang, trekan di jalan segala macam, ujung-ujung nanti tabrakan, rugi semua. Ini ibaratnya seperti itu. Si membernya itu bukan membawa nama diri dia sendiri ya kan, sudah membawa nama banyak orang. Dan susah nantinya. Ya. Betul. Ya, apalagi orang Lampung terkenal dengan piilnya, bukan piil di jalan mau masuk senggolan, tapi piil menjaga nama baik. Terima kasih Bang Dikta sudah hadir. Kami dari Cawekam minta pesan, saran dan kesannya hadir di sini. Semoga selalu jadi acuan untuk para YouTubers ya, ibaratnya tentang sosial media ataupun gimana, jangan lupa follow ya kan, dan subscribe ya kan, di bawah tuh ada di bawah. Untuk sarannya ya tetap terus berinovasi, jangan hanya di komunitas, semuanya pun harap bisa kita explore. Explore tentang apa yang ada di Lampung itu aja. Terima kasih Bang Dikta. Demikian obrolan santai kita di segmen komunitas bersama saya Novelia Sanggem dan Bang Dikta. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.